Ya, halo, semangat pagi teman-teman. Kali ini kita kembali lagi analisa saham sesuai dari requestan unfollow komunitas kita di kemarin eh, di KOP Indonesia ya, baik itu di channel Telegram maupun di via Stockbit seperti itu. Dan saham-saham terpilih itu adalah seperti ini. Kita langsung saja ya. Yang pertama itu sahamnya adalah Elsa. Ini Elsa teman-teman. Jadi Elsa itu sedang berada di fase dia di bawah super trendnya. Ya, super trend. Jadi saya itu memakai empat indikator ini saja teman-teman adalah ada indikator EMA 20, EMA 40, EMA 200 dan super trend. Seperti itu. Jadi untuk penjelasannya, kenapa saya memakai EMA 20, EMA 40 dan EMA 200, teman-teman bisa lihat YouTube saya, channel infonya di YouTube saya sebelumnya yang sudah pernah saya share. Seperti itu dia teman-teman. Oke. Jadi saya coba dulu untuk analisa saham yang selanjutnya ya. Elsa. Nah, Elsa ini berada di garis super trendnya. Artinya, suatu saham apabila dia sudah turun dari garis super trend, ya, di mana itu indikator yang saya pakai ya, adalah sahamnya itu adalah sudah melalui yang namanya adalah sedang beranjak untuk menaik dalam fase uptrendnya, untuk naik seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita kemarin kita lihat dulu volumenya. Jadi kalau kita lihat volume dari saham Elsa ini ya, kita lihat. Nah, Elsa ini baru mantul dari 398 dan dia naik ke 418. Artinya teman-teman, di sini adalah dia baru mulai mantul. Ya, baru mulai mantul. Artinya kalau teman-teman masuk di saham ini pun masih sangat bagus karena kenaikannya belum tinggi. Tentunya kalau kenaikannya belum tinggi itu artinya adalah target dari proksinya itu masih cukup jauh, teman-teman. Seperti itu. Hanya saja hanya sajanya volumenya belum mendukung. Kenapa belum mendukung? Kita bisa lihat di sini volume dari saham ini adalah ratusan ribu umumnya. Jadi dia pun ketika mantul 2 hari ini, tentunya dia namanya melakukan akumulasi ya, volumenya juga ratusan ribu. Nggak sampai jutaan. Artinya adalah dia udah mulai mantul, tapi volumenya belum kokoh. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman untuk masuk di saham juga nggak masalah gitu ya, tapi cukup berhati-hati juga karena volumenya belum kokoh. Kalau misalnya ada serangan daripada retail yang dengan lot-lot besar, ini bisa roboh juga. Seperti itu dia. Maka ini sudah layak untuk dikoleksi, sekalipun dia itu belum melewati super trend, ya garis super trend. Jadi kalau udah melewati nanti garis itu, sudah cukup aman teman-teman untuk sebagai analisa. Seperti itu. Ini layak untuk saya dicicil ya. Menurut saya dicicil ini untuk layak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya masuk ke sini lagi ya, kita lihat chartnya. Ya, dia itu mantul dari EMA 200. Ya, EMA 200 dia mantul sudah di atas EMA 200 dan sekarang dia mencoba untuk naik di atas EMA 20 dan 40. Seperti itu. Saya memang dalam menganalisa saham itu memakai volume untuk menentukan perhitungan di mana target buy, target sell-nya seperti itu, teman-teman. Untuk menentukan support resisten seperti itu. Tapi untuk melihat saham ini bagus atau tidak, saya memakai indikator dari teknikal juga seperti untuk mendukung analisa saya seperti itu. Maka peta dari saham Elsa ini saya sampaikan adalah saat ini adalah support pertahanannya ya. Support pertahanan itu di harga ya 410 seperti itu teman-teman, baru support kuat itu di harga 394. Nah, baru target sell-nya itu adalah di harga 440 sampai dengan 458. Di sini target sell teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, jadi support pertahanan itu ada di 410 ya. Nah, itu ada di sini ya, di garis sini. Ya, di sini. Oh, sorry, maaf. Saya cek dulu itu di garis ini yang 410. Nah, di sini dia support pertahanan ya. Lalu support kuatnya itu ada di harga 394, itu 394 itu ada di sini ya. Nah, di sini ya ini batasan kita. Kalau dia tuh breakdown dari sini kita keluar dulu. Nah, target sell-nya 440 dan 458. Kalau 440 kita tengok di sini ya. 440 sampai dengan 458. Nah, seperti itu teman-teman. Di sinilah nih target sell kita. Seperti itu. Kalau kita lihat dari saham ini ya, kalau kita lihat dia sudah mulai mantul ya, tapi volumenya belum mendukung, layak. Nanti kita jualnya di sini teman-teman.
Jadi kalau kita lihat misalnya juga dari apanya bandar detektor dari ya Stockbit ya, pendukung juga sudah ada akumulasi teman-teman. Seperti itu dia. Nah, itulah dia untuk Elsa. Silahkan analisa selama tidak breakdown dan 394 saham ini layak untuk Anda cicil. Seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut ke saham yang berikutnya, saham CEM. Nah, saham CEM ini dia cukup sangat volatile. Sempat terjadi penurunan yang signifikan, lalu dia naik kembali dengan kekuatan volume yang cukup besar juga. Seperti itu. Nah, jadi di sisi ini mau saya sampaikan bahwasannya ini sangat berisiko ya, sangat high risk. Seperti itu. Karena dia kenaikannya juga cukup tinggi. Ingat selalu kalau proxy atau dengan teknik unfold itu bahwasanya saham itu tidak dikelola oleh satu broker. Tentunya berbeda dengan broker yang pemegang di pondasi bawah ini, berbeda dengan yang menaikkan harga. Seperti itu teman-teman. Nah, gitu dia ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita analisa. Tentu saja bisa kita analisa dan kita prediksi kemana arah harga sahamnya. Tapi harus cukup berhati-hati. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau gitu kita lihat dulu dari sisi volumenya. Ya, kita lihat saham CEM ya. Nah, volumenya juga mendukung teman-temannya, yang biasanya cuma ribuan begini, tiba-tiba jutaan. Seperti itu. Artinya adalah full sudah di sini, ya. Sini biasa ribuan, tiba-tiba jadi jutaan, baru ratusan ribu, berarti full di sini ini barang bandar cukup banyak sekali, barang proxy cukup banyak sekali, sehingga potensi juga untuk longsor, karena naiknya juga udah tinggi sekali, teman-teman. Seperti itu. Sudah di atas 60% dari low-nya, terendahnya. Tentunya itulah untuk saham CEM ini. Jadi cukup berhati-hati kita teman-teman untuk saham ini gitu ya. Jadi dia mantul dari 226 dan sekarang 394 ini cukup tinggi teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau begitu CEM ini bagaimana petanya saya sampaikan sama Anda untuk menganalisa saham CEM ya. Saham CEM kita lihat berada di atas garis super trend, begitu juga di garis EMA di atas ya. Di atas ini cukup sangat bagus dari sisi apanya ya, dari sisi indikator yang pendukungnya. Selama dia tidak breakdown dari indikator ini cukup bagus juga teman-teman. Jadi peta dari saham CEM ini saya sampaikan adalah support pertahanannya ya. Itu di harga support pertahanan ada di harga 386, baru support kuatnya. Support kuatnya itu ada di harga support kuat di 368 dengan target sell terdekat ya. Target sell terdekat itu di harga 412 dan 428. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah petanya secara volume. Kalau kita lihat indikator pendukung lagi ya, bandar detektornya juga mendukung teman-teman. Dia juga mendukung ini bandar detektornya. Jadi ya walaupun akumulasinya kecil-kecilan, berada juga di atas garis apa ya, moving average juga mendukung ya. Jadi petanya itu seperti ini yang saya buat teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi selama tidak breakdown dari 368, saham ini layak dicicil. Jadi support pertahanannya 386 ya di sini ya, 386 cukup tinggi ya. Nah, di sini ya 386 di sini saya buat. Nah, baru apanya support kuatnya 368. Jadi kalau selama nggak mendukung dari 368, nah di sini teman-teman dekat sini ya. Nah, saya target jangka pendek. Nah, target hasilnya 412 dan 428. Seperti itu teman-teman untuk saham CEM. Silahkan analisa ulang kembali ya. Dari indikator sudah mendukung ya, di atas garis moving average, bandar detektor juga mendukung, volumenya juga mendukung, tapi sangat high risk. Seperti itu teman-teman. Itulah dia untuk saham CEM. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya, saya masuk ke saham yang berikutnya adalah saham SIDO. Ya, saham SIDO teman-teman. Oke, ya. Nah, ini SIDO. SIDO juga bagus ya. Kita bisa melihat dia bagus di atas semua garis EMA. Dia ada fase sideways panjang ya. Dari indikator ini fase sideways panjang dan dia sudah mulai memberikan performa untuk mulai mantul seperti itu. Jadi bisa juga dikatakan ya dalam teknik unfold itu inilah namanya adalah area base di mana area konsolidasi seperti itu. Nah, jadi dia harus keluar dari sini baru oke. Kalau belum keluar belum oke, teman-teman. Seperti itu dia ya. Kalau belum keluar dia belum oke, tapi kalau sudah keluar dari situ dia sudah oke, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari sisi volume dulu untuk saham SIDO ya. Kita coba cek saham SIDO dari sisi volume ya. Dia sempat turun, ada penurunan di sini dan dia udah mulai mantul kembali.
gitu. Jadi konteksnya saham SIDO ini melakukan akumulasinya juga pelan-pelan juga teman-teman, ya. Tidak ada yang gerabah gerubuh dia atau gerasa gerusuk dengan volume yang gede, nggak ada, dia cukup stabil. Jadi pelan-pelan saja SIDO ini, begitu ya. Dia sudah ada mulai penurunan, tapi dia turun pun tidak mau menjebol support kuatnya, seperti itu ya, support yang terlalu dalam, nggak mau dijebol teman-teman. Maka dari itu peta dari saham SIDO saya sampaikan adalah seperti ini dia teman-teman, support pertahanan. Support pertahanan saham SIDO itu ada di 705, baru support kuatnya, ya. Support kuat itu di harga, support kuatnya ada di 665, baru target sell terdekat itu di harga 770 sampai dengan 840, teman-teman. Nah, seperti ini dia saham SIDO. Peta SIDO-nya seperti ini ya. Support pertahanan di 77705 ya, itu ada di sini. Ya, di sini baru support kuatnya itu ada di 665 ya. 665. Nah, itu ada di sini ya, di bawah terbawah sekali ya, di sini ya. Nah, di sini fase bawah ini. Nah, target sell-nya di 770 dan 780 itu udah berada di atas garis EMA ini. Paling atas itu. Di atas sini dia. Di atas sini. Di ruang ini dia. Jadi, silahkan analisa menurut teman-teman. Jadi harus sabar ya untuk saham SIDO ini, harus sabar dikarenakan dia ini bisa dikatakan adalah cukup berat untuk tembus ini. Tembus ini dia baru bagus, dan kemarin ada volume juga mendukung, mudah-mudahan dia mampu menembus ini, mencapai target sell kita di 770 sampai dengan 840 di sini teman-teman. Seperti itu dia, oke? Kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya adalah JPFA, ya. JPFA. Oke, dari sisi JPFA dia berada tidak mau turun dari garis super trendnya dan kembali mantul seperti itu. Berada di dalam ruang garis moving average, di atasnya JPFA ini dalam kategori fase saham bagus seperti itu. Dari sisi bandar detektornya kita coba cek, dia juga melakukan akumulasi cukup oke ya. Akumulasi juga cukup oke, sehingga ini bisa berpeluang seperti itu. Jadi tentunya fase saham ini posisinya bagus, hanya saja dia harus melewati resisten sebelumnya yang pernah dibuat. Maka dari itu kita coba lihat volumenya, apakah volumenya meledak apa tidak JPFA ini ya. Kalau kita lihat volume JPFA ini adalah konsisten stabil di ratusan ribu, seperti itu. Dia sempat turun ke 1290, lalu dia mulai mantul kembali. Nah, pantulan ini ada sekitar 8% dan belum terlalu tinggi, teman-teman. Layak menurut saya. Seperti itu. Ya, dia boleh mantul dan belum terlalu tinggi. Hanya saja sisi negatifnya adalah yang sedikit dia, ini bisa terjadi koreksi dulu. Karena kenapa? Karena dia berbeda dengan si Elsa tadi. Artinya apa? Dia ketika naik 7% ini dia 300.000, tapi kemarin dia cuma 200 ribuan. Artinya adalah kekuatan volumenya untuk melakukan akumulasi itu sudah makin kecil. Seperti itu. Jadi ada potensi koreksi dulu, tentunya ada. Tentunya ada dia. Maka dari peta JPFA ini yang bisa saya buat adalah seperti ini teman-teman. Jadi support pertahanannya, jadi bisa saja support pertahanan ini kena jemput teman-teman ya. Jadi jangan juga kita terlalu cepat untuk entry. Itu dia maksud saya ya. Terlalu tinggi entry-nya ya, oke. Support pertahanannya. Nah, baru support kuat itu di harga 1265. Nah, ya, sorry. 1265. Lalu dengan target sell terdekat itu di harga 1425 sampai dengan 1500. Ini dia teman-teman dalam hitungan volume sebagai peta dari saham JPFA. Ya, JPFA, indikator bandar detektor juga oke ya, sorry maaf. Ya, ini juga mendukung ya. Kalau netral, karena kenapa ini masuk dalam kategori netral? Karena volumenya hari ini kemarin lebih kecil daripada hari sebelumnya. Seperti itu ya. Ini dia juga mendukung. Nah, silahkan analisa saham ini ya. Itu dia support pertahanannya itu ada di sini ya, di 1360.
Oke, dia berada di sini. Nah, di sini support pertahanannya. Saya ganti dulu warna hitam biar makin oke dia, teman-teman. Ya, oke, saya warna hitam. Baru di support kuatnya itu ada di harga 1265 ya, 1265 itu berada di sini, teman-teman. Ya, oke. Ya, di sini ya. Nah, saya ambilnya di sini ya, di bawah sedikit di bawah garis super trend ya. Dengan target sell-nya itu adalah di harga 1.500 ya. 1.500 1425 sampai dengan 1.500 ya, 1425 itu ada di sini ya, teman-teman ya. Sampai dengan 1.500. Oke. Nah, gimana kira-kira? Apakah akan tercapai? Nah, seperti teman-teman. Silahkan analisa. Tadi jualannya di sana, teman-teman. Ya, potensi koreksi ada dikarenakan volumenya kurang mendukung. Jadi silahkan dianalisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, yang berikutnya saya lanjut ke saham yang berikutnya adalah BSSR. Oke. Sebenarnya ya untuk saham BSSR ini apapun ceritanya saham ini cukup bagus, teman-teman. Kenapa? Karena dia mau bagi dividen saham ini seperti itu ya. Saham ini mau bagi dividen, tentunya saham ini cukup bagus seperti itu. Kita lihat dulu pertama dia berada di garis super trend ya, di garis moving average juga mendukung sehingga saham ini memang dalam fase uptrendnya, teman-teman. Dari sisi bandar detektor apakah mendukung? Ya, dia netral ya. Dia netral. Nah, ada juga yang distribusi tapi dia netral ya. Jadi lebih dominan juga akumulasi karena ini mau bagi dividen. Cuman berapa dividennya belum tahu, gitu dia. Jadi kalau belum tahu begitu, kalau nanti setelah RUPS nanti hasilnya keluar dan dividennya ternyata nggak bagus, nggak sesuai ekspektasi, bisa juga longsor, teman-teman. Seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat dari sisi volume, ya BSSR, nah, kita dari sisi volume BSSR, ini dia biasa-biasa saja, tidak ada yang wah begitu. Ya kalau memang ribuan ya ribuan. Nah, ya puluh ribuan ya cuma sesekali aja. Konteks di sini adalah kenapa saham ini tidak volatile dikarenakan adalah belum dapat hasil dari RUPS-nya, belum dapat. Yang berikutnya adalah saham ini saham yang memang rutin bagi dividen sehingga para investor dari saham ini enggan untuk bertransaksi sehingga volumenya kecil, teman-teman. Seperti itu dia. Maka dari itu saya sampaikan peta dari saham BSSR ini adalah saya sampaikan support pertahanannya ya. Support pertahanan itu udah ada di harga, saya sampaikan support pertahanannya itu ada di harga 3860 ya, support kuat. Ini secara hitungan volume, teman-teman ya. Support kuatnya itu ada di harga 3740 dengan target sell terdekat itu saya sampaikan di harga 4140 sampai dengan 4300. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini dia untuk saham BSSR ya. Dia punya support pertahanan di 3860 ya, 3860, support kuatnya di 3740 dengan target sell 4140 4300 untuk target sell. Kondisi saham ini cukup bagus, berada di atas garis indikator secara volume yang saya buatkan ya. Di atas ini dia indikatornya ya, di atas ini dan di atas super trend juga. Jadi saham ini mungkin memang layak gitu dia. Selama tidak turun dari super trend ini kayaknya sangat layak sekali untuk kita cicil. Tapi lama ya dikarenakan saham ini sedang menunggu fase dia mau bagi dividen, teman-teman. Seperti itu dia. Itu dia untuk BSSR. Oke. Lalu saya lanjut ke saham berikutnya adalah saham gorengan kita ya, gorengan volatile maksimal ya. Pertama itu adalah PPRI ya, yang pecinta-pecinta gorengan, kita lihat bagaimana peta PPRI. Oke. PPRI juga mendukung teman-temannya dari sisi indikator juga mendukung ya. Nggak sulit ya, PPRI juga mendukung, sorry ya. Oke. Bentar ya. Oke, PPRI juga mendukung dari sisi indikator ya. Di sini juga dia membuat fase yang cukup bagus. Kalau bisa kita lihat di sini oke ya, mendukung. Ini juga ada di sini dengan pola yang sama dan naiknya pelan-pelan. Ini juga ada di sini seperti ini. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat pola ini ya selama tidak breakdown dari sini sudah oke, begitu saja. Jadi jangan pusing gitu. Kalau misalnya lihat dari pola yang dibuat seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi bandar detektornya juga ya,
Nah, sudah ada distribusi ya, tapi ada juga akumulasi dari yang hijau di sini. Jadi, kalau untuk memastikan ini bahwasanya ini kuat atau enggak, tentunya kita lihat volumenya gitu. Berapa volume akumulasinya? Seperti itu. Kita masuk ke sini, kita cek PPRI dulu ya. PPRI. Oke, PPRI dia memang sempat ada penurunan yang cukup signifikan selama 3 hari, lalu sudah mulai lagi akumulasi. Nah, akumulasi yang dilakukan ini dia nggak terlalu besar juga, nggak terlalu besar, tapi ini sangat oke. Artinya sangat oke apa? Kita kenapa saya katakan oke? Dia seperti ini teman-teman. Dia kan kalau ini kan naiknya fasenya naik ya, ya fasenya naik di sini. Oke, di sini ya fasenya oke naik. Nah, artinya apa? Ini kan di setiap partisi-partisi ini, di sini dan di sini kan ada proksinya. Pahami konsep unfold tidak pakai satu broker. Di sini juga punya ada pemegang broker yang pegang barang, di sini juga ada dan di sini juga ada. Seperti itu. Makanya sehingga saham ini bagus. Gitu. Walaupun dia volume kemarin akumulasinya belum mendukung. Seperti itu dia teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini juga volumenya nggak terlalu besar ya karena pernah ada jutaan, tapi dia ini akhirnya turun hanya 500 ribuan pelan-pelan gitu dia. Jadi ini layak ya. Maka peta dari saham ini saya sampaikan sama teman-teman ya secara analisa volume adalah support pertahanannya ya. Silahkan nanti dipantau. Itu di harga 162, baru support kuat itu di harga 162, support kuatnya itu di harga 153 dengan target sell terdekat yang saham ini saya sampaikan adalah di harga 176 sampai dengan 185. Nah, seperti ini teman-teman. Ini petanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman bahwasanya adalah saya itu dalam menentukan ini ada hitungannya. Seperti itu. Saya melakukan ini ada hitungannya. Saya hitung dia volumenya ya dengan kalkulator unfold ya. Kalkulator unfold itu adalah seperti ini. Nah, ini dia kalkulatornya. Kita nanti tinggal masukkan volumenya, dia bisa dapatkan harganya. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman ya. Kalkulator unfold yang dibuat ya dan dengan target sell-nya seperti ini. Silahkan analisa kembali teman-teman. Ya, intinya adalah selama tidak breakdown dari support kuat, ya selama tidak breakdown dari support kuat, cicil saham ini. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu dia ya. Nah, yang berikutnya adalah saya sampaikan. Yang berikutnya itu adalah saham data, ya saham data. Seperti itu teman-teman. Saham data ya. Oke, ya kalau kita lihat data ini teman-teman ya, pernah terjadi penurunan, dia baru juga IPO, dia mau beranjak naik, melewati support trend ya, tapi belum maksimal. Seperti itu ya, oke. Lalu peta dari saham ini, kita lihat dulu sisi volumenya, seperti teman-teman ya, kita lihat dulu sisi volumenya. Sisi volume saham ini kita coba lihat. Oke, ya ini dia sisi volumenya saham data. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi data ini dia naiknya cukup tinggi. Sudah cukup tinggi data, ya. Naiknya sudah cukup tinggi sehingga ketika dia naik cukup tinggi ini berpotensi sekali dia itu melakukan yang namanya fase di mana dia melakukan yang namanya distribusi karena udah cukup tinggi naiknya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Tapi dia mantulnya juga udah mulai tinggi karena dia mantulnya dari sini 282. Ya, 270 terendahnya di sini, dia mantul ke 282 di sini. Sudah cukup tinggi naiknya. Tentunya ini sangat beresiko juga. Seperti itu teman-teman. Sangat beresiko, tapi dari sisi beresiko itu kita melihat volume di sini cukup aktif melakukan akumulasi. Seperti itu dia. Nah, maka dari itu peta dari saham data ini adalah saya sampaikan sama teman-teman adalah data ya, support pertahanan itu di harga adalah 370, support kuat itu di harga 350 ya, silakan analisa nanti ya dengan target sell terdekat saya sampaikan untuk saham data adalah di 400 sampai dengan 418 teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Nah, silakan analisa.
Ini peta saham data ya. Selama tidak breakdown dari 350, saham ini layak Anda koleksi. Ingat, saham ini sudah naik cukup tinggi, berpotensi untuk yang namanya melakukan distribusi juga. Seperti itu, oke? Saya lanjut ke saham yang berikutnya, saham Smil. Iya, nah, saham Smil cukup bagus ya, walaupun semerautan berada di atas garis moving average dan juga garis super trend. Jadi dia ini memang pelan-pelan santai ya, dan begitu juga bandarnya juga ya sudah mulai melakukan dia akumulasi besar ya. Smil akumulasi besar juga mendukung juga ya. Jadi saham ini pelan-pelan tapi pasti, itu sih namanya ya, pelan-pelan tapi pasti. Tapi saham ini naiknya udah cukup oke teman-temannya, tinggi ya. Seperti ini tinggi. Nah, ya. Jadi kita harus berhati-hati juga teman-teman untuk potensi koreksi ini tentunya ya. Tapi kita melihat dia aktif lakukan akumulasi. Kalau kita ke sini juga, kita cek Smil misalnya ya, Smil. Nah, itu juga aktif melakukan akumulasi terus dengan jutaan juga. Memang ya fase dari saham ini memang konteksnya dia setiap harinya memang jutaan seperti itu. Maka dari itu peta dari saham Smil yang bisa saya sampaikan adalah support pertahanannya. Oke. Saham ini ada di harga, support pertahanan saham ini ada di harga 170 ya. Smil. Nah, support kuat di harga 160 dengan target sell ya, target sell terdekat saham Smil ada di harga 183 sampai dengan 195 teman. Oke, inilah dia peta saham Smil. Nah, begitu teman-teman. Silahkan analisa ulang kembali dari sisi volume sangat bagus. Kita bisa melihat dari volumenya sangat bagus. Ya, silahkan analisa seperti itu. Target sell-nya 183, 195. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan teman-teman bisa cuan. Yang berikutnya saya masuk ke saham Dewi. Nah, saham Dewi ini sangat menarik menurut saya. Dia karena kan membuat jenuh para retailnya. Ya, ini dia Dewi. Target saya sepanjang. Saya hapus dulu ini yang sebelumnya ya. Ya, ini Dewi ya. Nah, dia memang di bawah garis ini. Jadi artinya dia belum cukup bagus. Tapi dia sudah di atas garis moving average semua. Kenapa dia belum berada di atas garis super trend? Dikarenakan memang belum uptrend, belum naik. Nah, dari sisi volume juga, saya melihat, kita perhatikan ya, begini caranya ya. Nah, Dewi ini teman-teman, umumnya dia ratusan ribu. Tiba-tiba dia puluhan ribu. Artinya di sini retailnya sudah mulai jenuh. Ini saham kok nggak naik-naik ya gitu. Itu kalau yang begitu tuh proxy sangat senang sekali teman-teman. Sangat senang sekali. Ini saham kok nggak naik-naik ya, seperti itu. Itu proxy-nya senang sekali kayak gitu. Wah, ini udah kena ini. Para retail ini sudah kena gitu. Mereka senang sekali kalau yang begini. Nah, karena retailnya sudah mulai nggak mau memandang Dewi lagi sehingga mereka lakukan akumulasi. Seperti itu. Dengan pasti sudah cukup barang dia akan lompat tinggi. Jadi kalau ini kita adu sabar aja nih sama Dewi. Adu sabar. Berani adu sabar, oke lah. Seperti itu. Bisa naik nanti cuan di atas 10% bisa saya pastikan dapat teman-teman Dewi ini. Jadi maka dari itu peta dari saham Dewi ini ya saya sampaikan sama teman-teman ya, petanya adalah Dewi ya, support pertahanan ya. Support pertahanan itu di harga ya, support pertahanan sebentar teman-teman ya. Pertahanan itu di harga 64, lalu support kuat ya, support kuatnya itu di harga ya, saya sampaikan support kuatnya itu di harga support kuat di harga 60 ya, baru target sell terdekat saham ini ada di harga 183 sampai dengan 195. Nah, gitu teman. Nah, inilah peta dari saham Dewi. Nah, silakan. Oh, sorry, mohon maaf, saya bukan maaf ya, bukan 183, sorry, di 70 ya sampai dengan 75 terdekat teman-teman. Nah, ini dia tuh saham Dewi. Nah, begitu ya. Oke, saya lanjut kembali yang terakhir adalah saham BATR. Nah, ini saham baru mulai. Ya, dari chart juga nggak bisa kita pastikan dia oke atau tidak. Tapi kalau dari sisi bandar detektor, dia big, small akumulasi kecil-kecilan ya.
Oke, itu dia saham BATR. Kalau kita lihat dari sisi volume adalah volumenya BATR apakah mendukung apa tidak, kita cek. BATR volumenya ini cukup mendukung ya, cukup mendukung tapi akumulasinya masih kecil karena volumenya cuma 900.000 lot. Sebelumnya pernah 12 juta lot, ini cuma 900.000 lot. Kecil-kecilan. Makanya dia masuk dalam small akumulasi. Dia akumulasinya kecil-kecilan. Seperti itu teman-teman. Inilah BATR. Sudah naik 10% kemarin. Potensi koreksi ada Pak Pinem? Tentunya ada. Tapi koreksinya pun nggak terlalu dalam-dalam sekali teman-teman. Ini masih berpotensi untuk naik kembali. Lebih kencang. Ini nanti ya menurut saya ini ya seminggu-seminggu ini bisa lah dapat kasih cuan di atas 105, kemungkinan besar bisa ya, di atas 105 kemungkinan ya. Semoga pada fase ini tidak terlalu banyak yang beli, artinya apa, retailnya nggak terlalu banyak yang melirik ini sehingga itu bisa lempang nanti jalan proksinya, karena bandarnya juga volumenya masih kecil seperti itu. Ini saya bukan pom-pom, enggak. Saran saya jangan terlalu masuk besar-besar karena proksinya masih akumulasi kecil-kecilan. Jadi kalau Anda masuk besar nanti dia akan long short, teman-teman. Ingat, yang beli saham ini bukan hanya Anda saja. Banyak kita yang mau beli saham ini. Seperti itu dia, teman-teman. Oke? Maka peta dari saham BATR saya sampaikan adalah support pertahanannya, ya. Support pertahanan itu di harga 90, lalu support kuat itu di harga 84. Nah, dengan target sell terdekat saya sampaikan adalah 98 sampai dengan 106. Ini target sell dari saham BATR. Nah, ini DPT-nya teman-teman. Silakan analisa ulang kembali sesuai trading plan teman-teman. Kira-kira bisa memberikan cuan apa tidak? Monggo, disilahkan. Oke? Nah, itu saya dari saya teman-teman. Tidak ada kata yang lain ya. Untuk hari ini, semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Oke? Itu saya dari saya. Tidak kata lain, salam dari saya. Sampai bertemu di analisa saham berikutnya. Pinem Excellent.